Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yunifah, sehat Bu? Waalaikumsalam, Bapak Habib. Alhamdulillah sehat Bapak. Panas sekali hari ini Bapak. Oh panas sama Bu, di Jombang juga panas. Berarti Kabul lebih panas lagi loh gitu. Iya, Kabul lebih panas Bapak. Hari ini siap Ibu, kita sesuai dengan kesepakatan kita akan melakukan kegiatan coaching Ibu. Apakah sudah siap? Siap Bapak. Apakah Karena suasana ya? Perlu untuk segera melakukan coach ini Bapak. Oke, kerja. Suasana sudah mendukung ini ya, nggak ada gangguan ini? Aman? Aman, insyaallah aman. Baik, Bu Yunifah, mohon maaf sebelumnya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan melakukan coaching tentang kegiatan supervisi yang pembelajaran yang menurut Bu Yunifah menjadi kendala. Silakan Bu Yunifah ingin menyampaikan tentang kendalanya dalam hal apa, Bu Yunifah? Iya Bapak, saat ini kebetulan saya mengajar di kelas 5 dengan kurikulum Merdeka Bapak. Saat ini pelajaran yang saya rasa perlu untuk pembenahan atau perlu untuk bantuan itu adalah matematika di bab pecahan Bapak, penjumlahan pecahan. Ada beberapa anak yang sekiranya itu kemampuannya di bawah rata-rata, seperti itu Bapak. Jadi saya perlu dan ingin bagaimana caranya agar keempat anak ini tetap mengikuti materi yang ada saat ini, yaitu materi pecahan, penjumlahan pecahan, seperti itu Bapak. Kalau seperti itu, emang kendalanya yang terjadi seperti apa untuk 4 anak itu, Bu Yunifah? Iya, mereka satu tidak hafal perkalian. Kemudian kalau diberikan materi yang sama dengan temannya, mereka kurang untuk mengikuti begitu Bapak. Jadi saya tuh sebenarnya pengen diferensiasi, tapi diferensiasi yang seperti apa yang saya inginkan, kemudian caranya seperti apa, itu yang terkadang terkendala waktu, juga terkendala tenaga juga. Seperti itu. Jadi keinginannya Bu Yunifah sebenarnya ingin menerapkan pembelajaran bervariasi, tetapi banyak kendala yang menghadang di depannya. Terus tadi Bu Yunifah mengatakan anak-anak tidak hafal perkalian. Kalau menurut Bu Yunifah, apakah perkalian itu wajib untuk pembelajaran dalam pecahan ini, Bu Yunifah? Tidak juga, Bapak. Tidak juga harus hafal ya. Karena yang penting anak-anak paham bahwa perkalian itu caranya seperti ini. Jadi khusus 4 anak ini memang saya berikan perlakuan khusus. Jadi kayak pembagian, dia tidak hafal pembagian dan sebagainya. Saya bicara pakai thread atau pakai penjumlahan berulang atau pakai apa itu yang thread kemudian digendel itu loh Bapak. Jadi itu cara efektif untuk saya terapkan pada keempat anak ini. Cuma terkadang ketika asesmen formatif itu saya pun harus membuat soal sendiri untuk keempat anak ini. Seperti itu Bapak. Seperti itu. Jadi 4 anak ini sudah Bu Yunifah berikan treatment dengan berbagai macam seperti tadi menggunakan cara perkalian, penjumlahan berkurang dan seterusnya. Kalau menggunakan cara yang Bu Yunifah sampaikan tadi, apakah ada dampaknya Bu Yunifah terhadap 4 anak ini? Iya, dampaknya memang anak-anak memahami tentang penjumlahan pecahan, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama dari temannya. Jadi memang membutuhkan ekstra juga karena memang di kurikulum Merdeka ini kita bebas sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi saya pun harus bisa memberikan materi sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Cuma ya itu tadi terkadang terhalang oleh ya kita harus meluangkan waktu, kita harus membutuhkan tenaga, kita harus membutuhkan pikiran agar semua materi dapat disampaikan dengan baik seperti itu Bapak. Berapa tercapai? Ya, ini Bu Yunifah tadi sudah mengatakan waktu, berulang kali menyebutkan kata waktu, materi tidak tercapai. Yang menjadi dasar keberhasilan pembelajaran matematika pecahan ini menurut Bu Yunifah itu sebenarnya apa sih Bu Yunifah? Jadi dikatakan pembelajaran ini berhasil itu kalau menurut Bu Yunifah itu bagaimana? Ya, anak-anak dapat tujuan pembelajarannya dapat melakukan penjumlahan pecahan dengan baik, kemudian anak-anak dapat membuat pecahan campuran, anak-anak juga dapat mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, begitu sebaliknya pecahan biasa menjadi pecahan campuran, anak-anak dapat menyederhanakan pecahan, kemudian satu lagi anak-anak dapat melakukan penjumlahan berulang, seperti itu Bapak. Oke, kalau seperti itu, jika 4 muridnya Bu Yunifah tadi
Ibu Yuneva lakukan pembelajaran dengan cara yang berbeda dengan temannya. Kemudian ternyata mereka bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, bisa lakukan operasi penjumlahan, berupa pecahan. Apakah itu bisa dikatakan berhasil dalam pembelajaran Bu Yuneva, tetapi butuh waktu yang lama? Apa itu bisa dikatakan berhasil? Bisa. Iya, kalau menurut ATP yang saya buat, ya anak-anak berhasil, tapi ya itu tadi, memang kitanya yang butuh kesabaran, kitanya yang harus meluangkan banyak waktu, dan kita juga harus meluangkan banyak tenaga untuk bisa anak-anak memahami materi sesuai dengan ATP yang sudah saya susun, seperti itu, Bapak. Berarti ya, hanya iya. nanti bahwa memang di kurikulum Merdeka ini dengan menyesuaikan kebutuhan anak, kita pun sebagai guru juga harus menyesuaikan kebutuhan kita. Maksudnya dalam artian waktu kita, tenaga kita, kemudian media kita, agar anak-anak juga materi dapat tersampaikan dengan baik dan semuanya sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi kan memang tidak disamaratakan bahwa kamu harus bisa penjumlahan, semuanya harus bisa penjumlahan, pecahan, gitu, seperti itu. Menurut saya, kalau di kelas saya, yang penting anak-anak sudah mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, saya anggap sudah berhasil. Tapi kadang ada perasaan kurang puas ya, maksudnya manusiawi kalau saya ingin coba seperti itu gitu Pak. Bingung saya jawabnya. Oke, jadi intinya gini, Bu Yuneva bilang pembelajaran tercapai, tetapi waktunya kita butuh waktu lebih lama, seperti itu Bu Yuneva. Ya. Kalau begitu, gini pertanyaan akan saya balik Bu Yuneva. Bu Yuneva, idealnya pembelajaran matematika untuk 4 anak tersebut kira-kira butuh berapa lama sih biar dikatakan itu tidak menghabis-habiskan waktu? Kalau menurut Bu Yuneva butuh berapa lama sih? Kalau teman yang lainnya butuh 1 jam, mungkin anak itu butuh berapa, Bu Yuneva? Sekitar 2 jam, Pak. 2 jam. Jadi ya double. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya saya menjelaskan seperti ini, saya menjelaskan penjumlahan pecahan, yang teman yang lainnya sudah mengikuti, menurut saya kebetulan ada 15 orang, yang 11 orang sudah mengikuti dan dapat mengerjakan materi dengan baik. Kemudian yang 4 anak ini kan saya butuh tenaga lagi untuk membimbing satu persatu, kemudian memberikan soal yang berbeda, memberikan perlakuan yang berbeda. Terkadang di situ kesabaran saya yang sudah diuji. Oh, kesabaran diuji. Iya. Jadi apa ya, Bapak, hanya curhatan saja sebenarnya. Hanya pengen curhat. Jadi sebenarnya untuk permasalahannya, untuk solusinya, terkadang apa yang saya lakukan sudah menunjukkan dampak yang berhasil, tapi ya itu tadi, apa ya Bapak? Ya itu tadi, membutuhkan kesabaran yang lebih untuk ATP-nya dapat dengan baik gitu, Pak. Oke, ini sekarang saya balik lagi. Kesabarannya berarti secara nggak langsung, begitu dari tadi nyebut kesabaran. Oke, kesabarannya Bu Yuneva ketika ngajar matematika ada batasnya ya. Menurut Bu Yuneva, yang bikin menghabiskan kesabaran dari anak-anak tadi itu ketika ngerjakan soalnya lama sekali, itu dalam hal hasilnya yang kurang pas, atau ketika prosesnya itu lama banget harus dibimbing terus, atau bagaimana Bu Yuneva? Terkadang ada yang dari keempat anak ini yang satunya itu membutuhkan bimbingan, tapi sebenarnya juga terlalu tidak bisa, Pak. Tapi jengkelnya itu, ya maaf ya kalau misalnya gurunya rada jengkel. Pokoknya dalam artian 12 dibagi 3, berarti kamu buat 12, sama gendeli pira-pira. Bingung. Gendeli telu-telu le, kalau misalnya dibimbing seperti itu dia bisa, tapi ketika dia kembali ke bangkunya, lama lagi baru saya panggil, mana yang tidak bisa, baru ini loh berapa dibagi berapa, berarti digendeli berapa. Ya memang harus menggunakan cara digendeli agar memudahkan anak untuk memahami itu, seperti itu. Jadi memang sebenarnya juga tidak efektif kalau misalnya itu membutuhkan bilangan yang besar. Tapi karena memang itu cara yang efektif menurut saya saat ini agar anak-anak dapat memahami, ya itu yang saya gunakan. Oke, ya. Saya mulai bisa menangkap dari permasalahannya Bu Yuneva. Jadi gini Bu Yuneva ya, tadi Bu Yuneva kan ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi di awal-awal kita makan kucing. Tetapi kenyataannya ketika kita ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata butuh kesabaran ekstra. Yang ingin saya tanyakan, menurut Bu Yuneva, pembelajaran diferensiasi itu yang bagaimana? Yang dalam pembelajaran matematika itu seperti apa? Pembelajaran diferensiasinya dalam matematika?
Ya, kalau saya diferensiasi yang saya terapkan, yang sudah saya terapkan bahwa pemberian soal yang berbeda, Pak. Jadi kalau misalnya anak-anak yang lain itu berikan 10 soal misalnya, keempat anak ini saya berikan satu soal dulu, saya cocokkan dulu. Kalau sudah benar saya beri soal lagi. Kalau sudah benar saya beri soal lagi sampai 5 soal misalnya seperti itu. Jadi pemberian soalnya yang saya bedakan dari teman-temannya lainnya, bobot soalnya saya bedakan dari matematika awal bilangan caca sampai sekarang itu juga sudah saya bedakan gitu ya Pak. Jadi keempat anak ini memiliki kemampuan yang sama dan memiliki kemampuan yang berbeda dari ke-11 anak yang tadi gitu loh. Tapi sebenarnya ketika dia diberi bimbingan khusus dia bisa. Cuma itu tadi harus membutuhkan kesabarannya ekstra, membutuhkan waktu yang lama. Nah, dia paham tapi lama gitu loh nyautnya. Dan ada beberapa anak yang dari keempat anak ini ada yang sudah berhasil, ada yang belum. Tapi ketika besoknya ada soal lagi, dia perlu bimbingan lagi, Dan itu pun tidak hanya di pelajaran matematika, tapi di semua pelajaran. Menurut Bu Juneva, kalau hari ini anak itu bisa, ketika besok dikasih soal lagi, ternyata ngeblank lagi. Menurut Bu Juneva, ketika mengamati fenomena tersebut, itu penyebabnya apa, Bu Juneva? Menurut Bu Juneva, kok bisa? Harusnya kan kalau sudah paham ya paham, ternyata kok besoknya kok keblank lagi. Itu menurut Bu Juneva apa itu masalahnya, Bu? Ya itu Bapak, saya kadang juga bingung. Apa saya kurang untuk menjelaskan atau seperti apa? Kalau menurut saya dari tidak hanya matematika saja, tapi semua mata pelajaran lainnya seperti itu, berarti kan unsurnya dari si anak. Tapi kan kita tidak boleh untuk menjudge bahwa anak itu tidak bisa, atau anak itu bodoh, atau anak itu apa, kan tidak boleh seperti itu ya. Tapi setidaknya di situ kadang itu ya itu saya juga bingung dari mananya. Kadang refleksi diri, ayo sampean pengennya kayak piye, pembelajarannya seperti apa, asesmen pun yang saya buat itu tidak takut yang seperti lembar soal seperti itu tidak, tapi saya menggunakan asesmen yang menyenangkan, saya menggunakan balon-balon soal, saya menggunakan daun-daun soal, saya menggunakan permainan-permainan agar anak-anak tidak terpaku bahwa asesmen ini sulit, asesmen ini membosankan. Jadi saya berusaha untuk itu, gitu loh, Kak. Tapi sebenarnya anak-anak juga tertarik untuk menggunakan asesmen-asesmen seperti itu. Dan keempat anak tadi sebenarnya juga mengikuti, tapi soal yang saya berikan juga berbeda. Ya. Berarti soalnya sudah berbeda. Tingkat bedanya itu apakah di angkanya atau di mananya perbedaan soalnya yang normal dengan 4 anak itu? Gimana bedanya, Bu Juneva? Di angka, Bapak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lainnya sudah penjumlahan menggunakan pecahan campuran, maka mereka yang berempat ini masih menggunakan pecahan biasa. Misalnya anak-anak yang lainnya sudah menggunakan angka yang besar-besar, anak yang ini masih menggunakan angka yang kecil-kecil. Begitu juga ketika bilangan caca, anak-anak sudah menyebutkan puluhan ribuan jutaan, yang keempat anak ini masih di satuan, di ratusan, seperti itu, Bapak. Walaupun sudah dibedakan angkanya, kemudian bilangannya sudah disederhanakan, sama ya, dampaknya tidak ada perubahan, atau memang ada perubahan, sekarang bisa, besoknya tetap nggak bisa, seperti itu. Terkadang dia bisa, terkadang ketika saya berikan asesmen berulang untuk saya mengetahui apakah dia masih memahami soal yang kemarin, nah itu kadang juga belara, kadang juga hasilnya tidak memuaskan gitu Pak. Jadi kan bingung juga saya ini harus cara seperti apa. Baru nanti kalau sudah saya terangkan ini harus seperti ini, baru dia baru seperti itu. Itu entah dari faktor internal dia sendiri atau faktor eksternal, kurang paham, Pak. Dari 4 anak tadi, Pak, apakah ada yang menunjukkan progres yang luar biasa? Dari 4 anak tadi kan setiap hari dikasih bobot yang lain, kemudian diberikan waktu ruang lebih. Apakah dari 4 anak itu ada yang menonjol, Bu Juneva? Iya, terkadang mereka dari keempat ini ada yang sudah bisa dan bergabung dengan 11 anak yang lainnya, kadang juga masih sama. Jadi terkadang itu dia bisa, terkadang dia tidak bisa, seperti itu Pak. Ya apa ya? Ya itu tadi, saya juga bingung. Bu Juneva masih bingung. Pernahkah Bu Juneva berbicara dengan keempat anak itu, mungkin salah satunya aja ngobrol, nah kamu kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Apakah pernah ngobrol seperti itu? Kenapa? Dan jawabannya cuma lupa, Bu. Jawabannya lupa. Cuma seperti itu. Ya. Cuma lupa nggak? Kalau lupa kan sudah ada hukumnya ini. Lupa.
Terus nggak ada pembicaraan lain selain ketika lupa, apakah Bu Yunifa pernah ngobrol yang lebih intens lagi tentang profil belajarnya kah atau kesenangannya kah? Apakah Bu Yunifa pernah membicarakan seperti itu dengan anak didiknya? Belum Pak, belum sampai segitunya. Maksudnya belum sampai sedetail itu. Baru kenapa kok kemarin bisa sekarang nggak bisa, terus saya pengennya kayak seperti itu saja, belum sampai profil belajarnya seperti apa, buktinya seperti apa, saya belum sampai ke situ. Berarti Bu Yunifa belum pernah mencari informasi tentang profil kesiapan belajar peserta didiknya dan profil belajarnya Bu Yunifa ya? Ya, kalau kesiapan ya sekedar saya memberikan soal asesmen kognitif dulu, hanya seperti itu. Jadi saya belum bicara satu persatu dengan keempat anak yang bermasalah ini. Tapi kan tidak hanya pelajaran matematika saja, Bapak. Jadi ada banyak pelajaran lainnya juga sama seperti itu. Oh, seperti itu Bu Yunifa. Kalau tadi Bu Yunifa pernah mengatakan memberikan soal kognitif seperti itu untuk kesiapan ya, untuk mengecek kesiapan peserta didik. Itu soalnya bagaimana Bu Yunifa bentuknya? Apakah seperti soal ulangan atau bagaimana? Enggak seperti soal ulangan sih Pak. Hanya saya memberikan, saya biasanya menggunakan gintiran soal. Jadi soal-soal itu saya bentuk kayak arisan seperti itu, kemudian saya masuk ke kelas, kemudian anak-anak silakan mengambil satu persatu, kemudian kamu tulis dan kembalikan lagi soalnya. Saya ingin tahu kemarin pemahaman kalian tentang materi ini masih ingat atau enggak, seperti itu. Hanya seperti itu, hanya beberapa soal, kadang 2 soal, 3 soal, sampai 5 soal lah paling maksimal. Untuk saya mengetahui apakah mereka masih ingat atau masih sama seperti kemarin. Seperti Oke, itu yang dilakukan Bu Yunifa sudah benar sekali itu, sudah benar untuk ngeceknya seperti itu. Terus dari hasil yang Bu Yunifa dapatkan ketika memberikan soal kayak tadi, itu Bu Yunifa jadikan sebagai dasar untuk mengecek kesiapan belajar siswa itu seperti apa? Cara mengolahnya Bu Yunifa? Iya. Tadi kan seperti itu sudah, Pak. Iya, ya itu saja Pak. Jika mereka tidak bisa, mesti saya tanya, ini seharusnya kan seperti ini seharusnya seperti ini. Terus, oh ya Bu, ingat, betulkan dulu. Terus kemarin nggak belajar, atau kemarin lupa, atau seperti apa, kok pelajaran ini kok lupa lagi untuk hari ini, seperti itu saja Pak. Jadi belum secara mendetail dan sebagainya, hanya pengen tahu anak-anak masih ingat nggak dengan pelajaran yang kemarin. Dan keempat anak ini juga yang masih menjadi bumerang juga di kelas saya. Oh gitu ya. Terus Bu Yunifa, ini pertanyaan agak lebih spesifik lagi Bu Yunifa. Tadi ketika sudah tahu bahwa anak ini bisa nggak bisa. Terus menurut Bu Yunifa, membuat soal seperti tadi di awal untuk mengecek pemahaman siswa, itu menurut Bu Yunifa penting apa enggak sih? Penting Mbak, biar saya tahu bahwa kemarin bahwa anak-anak itu masih ingat nggak dengan materi yang lalu. Karena ketika saya melakukan asesmen formatif, itu kalau tidak saya beri asesmen kognitif seperti itu, saya tidak tahu apakah anak-anak ini masih ingat apa tidak dengan pelajaran kemarin, atau anak-anak sudah benar-benar memahami atau tidak. Karena kebanyakan ketika saat itu mengerjakan semuanya bisa, tapi ketika lain hari itu biasanya mesti ada kekeliruan, ada lupa, ada apa, apalagi diberi materi yang baru lagi, pelajaran yang kemarin sudah hilang, seperti itu Pak. Jadi asesmen kognitif menurut saya penting saya lakukan agar anak-anak tetap mengingat pelajaran yang lalu. Oke, berarti agar anak-anak tidak lupa pelajaran yang lalu, berarti Bu Yunifa memberikan soal asesmen kognitif seperti itu, guys. Oke, setuju seperti itu. Kalau begitu, hasil dari olahan asesmen kognitif itu juga diberikan kepada 4 anak tadi. Iya, sama, tapi pertamanya saya berikan soal yang sama dengan yang lainnya, tapi ternyata kadang dia hasilnya nggak bisa seperti teman yang lainnya, masih salah semua. Kadang kemudian saya ingatkan lagi, ini seharusnya dibagi ini, dikali ini dulu, ini bagi ini. Oh ya Bu, ingat Bu, iya caranya jenenge bagi 12 dibagi 3. Sama nggak usah jenenge gaya tangan dan sebagainya, coba pakai set-set dan sebagainya biar cepat dan sebagainya. Jadi itu tadi, terkadang perlu untuk selalu diingatkan. Oke, sudah dapat poinnya ini Bu Yunifa. Berarti anak-anak yang 4 tadi atau anak-anak yang lain intinya kan membutuhkan selalu diingatkan oleh guru. Salah satunya menurut Bu Yunifa melalui
asesmen tadi. Yeah. Apakah Bu Yuneva punya cara lain agar anak-anak itu selalu ingat tentang materi yang pernah dipelajari? Apakah punya ide-ide lain yang bisa merangsang anak-anak itu agar selalu ingat terus materi yang telah diajarkan? Saat ini belum Bapak untuk materi matematika ini, tapi kalau untuk pelajaran lainnya saya sudah punya, terkadang saya punya ide-ide yang saya ATM dari baik itu dari TikTok, baik itu dari YouTube, seperti membuat lagu, saya membuat rangkuman-rangkuman yang saya beri warna-warni, kemudian dengan gambar-gambar, itu yang dapat mengingatkan anak-anak tentang materi yang kemarin, seperti itu. Terus Bu Yuneva, kalau untuk matematika apakah nggak bisa dibuat seperti itu Bu Yuneva? Iya, kalau pecahan Bapak kalau dibuat lagu-lagu saya bingung lagunya seperti apa. Belum menemukan ide. Untuk yang pecahan belum menemukan Bu Yuneva? Iya, belum menemukan ide. Mungkin Bapak bisa memberikan saya ide. Gimana ya? Untuk di TikTok apa tidak ada Bu Yuneva untuk pengajaran pecahan seperti itu? Iya, LKPD di TikTok hanya seputar lembaran-lembaran soal seperti itu, Pak. Makanya saya buat seperti balon udara, dan itu pun anak-anak saya buat, anak-anak membuat soal sendiri, kemudian nanti dikumpulkan di depan, kemudian anak-anak memilih. Setelah itu silakan kalian mengambil soal, kerjakan, nilaikan dulu, baru kemudian boleh mengambil soal lagi. Itu hanya cara-cara seperti itu, Pak. Belum cara-cara yang lain. Jadi masih belum ada cara lain. Ya. Untuk yang pecahan belum ada. Ini agak menarik ke belakang, ya. Bu Yuneva sudah berapa lama mengajar matematika di kelas 4 ini ya? Atau kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Kelas ini sudah berapa lama? Ya, kebetulan saya baru 1 tahun ini, Pak. Baru 11 bulan ya? 11 bulan mengajar di kelas 5. Dan kurikulum merdeka baru berjalan 4 bulan saya mengajar kurikulum merdeka di kelas 5. Jadi saya dulunya di kelas 6. Terus yang membedakan kelas 5 dan kelas 6 dalam hal matematika itu bedanya di mana Bu Yuneva? Kalau dulu ngajar kelas 6-nya itu tantangannya seperti apa? Kalau yang kelas 5 ini kan tadi sudah dijelaskan. Kalau yang kelas 6 dulu berdasarkan pengalaman Bu Yuneva yang dulu itu tantangannya gimana? Tantangannya di kelas 6 dulu. Kalau dulu kan saya masih menggunakan konsep behavioristik ya Pak ya. Jadi saya aku bisa. Jadi, seperti itu. Ya, jadi belum. Saya juga tidak pernah menggunakan diferensiasi juga. Jadi atau mungkin saya kurang tahu juga bahwa itu adalah diferensiasi ya Pak. Tapi kalau untuk anak-anak yang tidak bisa atau memiliki kemampuan di bawah rata-rata hanya melakukan bimbingan khusus. Tapi terus pokoknya kamu kudu bisa, perkalian kudu apa dan sebagainya. Itu Pak. Tapi kalau di kurikulum merdeka ini kan berbeda ya dengan konsep yang lama. Jadi bagaimana saya itu anak-anak itu menurut konsep konstruktivisme, jadi anak itu menemukan sendiri, anak-anak nyaman, anak-anak senang. Jadi itu yang pengen saya rubah, mindset saya pengen rubah bahwa saya harus menyenangkan, saya harus dirindukan oleh anak-anak. Itu Pak yang ingin saya rubah. Karena dulu saya terkait dengan guru yang behavioristik, yaitu A ya A, B ya B, nek gak melok ayo kamu pergi yo, atau seperti apa, seperti itu Pak. Jadi saya pengen berubah di kurikulum merdeka ini, meskipun ya itu tadi saya harus membutuhkan waktu, saya harus membutuhkan tenaga, saya harus bisa untuk memiliki kesabaran yang seluas samudra. Oke, seluas samudra. Ayo Bu Yuneva, ini lagi, ini sudah mulai tahu benang merahnya ini, saya ini sudah bisa menangkapnya. Intinya gini Bu Yuneva, menurut Bu Yuneva, pembelajaran di kurikulum merdeka tadi kan anak-anak bisa menemukan sendiri konsep pembelajarannya. Mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kalau tadi 4 anak tadi, menurut Bu Yuneva itu sebenarnya bisa, tetapi butuh waktu yang lama. Kemudian yang saya tanyakan, jika 4 anak ini, Bu Yuneva kasih soal dengan bobot yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya, tetapi mereka itu bisa dengan meskipun dari waktu yang lama. Apakah Bu Yuneva belum puas dengan hasil belajar yang dicapai mereka? Sebenarnya sudah puas Pak. Cuma ya itu tadi, ketika besoknya saya beri soal lagi, itu saya harus melakukan bimbingan lagi. Ya tidak semua, terkadang ada beberapa soal yang perlu untuk bimbingan, kadang mereka lupa, kadang mereka bingung. Saya beri naik sedikit saja tingkat bobot soalnya, dia sudah bingung. Tapi sebenarnya saat dilakukan bimbingan dia bisa, dia mampu. Cuma ya itu tadi,
kalau temannya 1 sampai 5 dengan waktu setengah jam, dia 1 sampai 5 bisa 1 jam sampai 2 jam. Tapi kendalanya besoknya lupa lagi. Ya, Ya, oke. Diberi materi yang lainnya sudah bingung lagi. Kayak kemarin semuanya sudah tuntas tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ketika dia mendapatkan perubahan penjumpulan pecahan dan di situ ada pembilang yang lebih besar dari penyebut, saya harus mengingatkan lagi. Ini lebih besar dari pembilang, harus dijadikan apa? Oh, ini harus disederhanakan. Harus diingatkan, enggak serta-merta mereka sudah mengubahnya sendiri atau menyederhanakan sendiri seperti itu, Pak. Terus di antara 4 itu, apakah semua mata pelajaran mereka lama, Bu Yunifah? Iya. Semua mata pelajaran lama? Nggak ada kelebihannya sama sekali? Tidak ada. Dan menurut guru mata pelajaran yang lainnya juga sama. Dan yang bumerannya juga 4 anak ini. Seperti itu. Untuk kesehariannya, apakah Bu Yunifah sudah mengecek tentang latar belakang keluarganya, kemudian apa kesukaannya, apa Bu Yunifah sudah pernah mengecek detail? Karena kan hukumnya gini, ketika guru sudah memberikan maksimal Bu Yunifah, seperti yang Bu Yunifah sampaikan tadi, ternyata kan kadang kan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, seperti itu. Apakah Bu Yunifah sudah pernah melihat faktor X lainnya yang mendukung pembelajaran di kelas Bu Yunifah? Belum, Pak, belum sampai segitunya karena kebetulan juga ini kan kelas baru saya, jadi saya belum memahami latar belakang anak-anak seperti apa. Jadi memang mungkin butuh untuk kesananya biar saya bisa memahami anak-anak gitu, seperti itu, Pak. Oh gitu, seperti itu. Jadi kendala Bu Yunifah yaitu tetap 4 anak ini belum bisa sesuai harapan karena masalahnya itu sekarang bisa, besok lupa, sekarang bisa lupa lagi. Kemudian sudah diberikan asesmen seperti itu, asesmen biar ingat sebagai cara sudah dicoba, tetapi masih sama. Mungkin Bu Yunifah punya pengalaman ngajar pembelajaran lain selama satu semester ini, di mana 4 anak itu nampak aktif, kemudian masih daya ingatnya masih tidak terlalu lupa, artinya di pelajaran lain, bahasa Indonesia kah, IPA kah, apakah 4 anak ini pernah ada satu momen di mana mereka itu ingat? Jadi pernah Bu Yunifah itu tanya, loh kok ingat, dengaran seperti itu? Apakah ada momen seperti itu Bu Yunifah? Belum menemukan, Pak, selama 4 bulan ini. Belum pernah menemukan sama sekali. Kalau teman-teman yang lainnya, anggap aja 4 anak ini nggak ada, gitu ya. Kita anggap aja 11 siswa yang normal lainnya. Apakah pernah ada momen di mana 11 siswa Bu Yunifah ini antusias sekali belajarnya, kemudian mereka itu ingatannya, maksudnya materi tentang materinya masih ingatnya sangat mendalam. Kira-kira pernah nggak menemui momen seperti itu? Kapan itu Bu Yunifah? Ya, setiap hari seperti itu, Pak. Karena 11 anak ini ya memang gampang untuk diajar ya, Pak ya. Jadi saya enggak ada kesulitan sebenarnya. Keempat anak ini juga bukan siswa yang terlalu sulit. Aja daripada kelas sebelumnya ya, dari kelas 5 yang saat ini sebenarnya juga aktif-aktif semua, tapi ya itu tadi kendalanya terkadang keempat anak ini rodok-rodok greget nonjengkel. Dan ada satu orang yang kadang itu tadi. Tapi untuk adabnya, untuk norma kesopanannya, norma kesusilaannya dia bagus semua anak-anak ini. Cuma ya itu tadi ketika di pelajaran ya rodok itu tadi butuh penanganan khusus. Oke, sekarang Bu Yunifah, ini kita agak main sedikit Bu Yunifah ya. Apakah Bu Yunifah setuju dengan pendapat saya atau pendapat yang sering kita dengar bahwa setiap anak itu unik? Menurut Bu Yunifah itu bagaimana? Iya, sebenarnya saya juga setuju dengan itu, Pak. Karena ya itu tadi kita kembali bahwa harus kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Karena setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda, setiap anak itu memiliki ciri khas yang berbeda, memiliki hobi yang berbeda, memiliki keunikan yang berbeda, dan saya ingin menampilkan bahwa saya ingin memenuhi kebutuhan anak-anak sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai, apa yang mereka butuhkan, seperti itu, Pak. Makanya saya ingin mengubah teori behavioristik menjadi konstruktivisme. Jadi saya ingin merubah bahwa saya harus bisa merangkul anak-anak, saya harus bisa memenuhi kebutuhan anak-anak seperti itu. Dan saya pun pengen bukan menjadi pribadi yang sering marah atau harus A, harus B, tapi saya pengen luwes dan menyenangkan di mata anak-anak seperti itu, Pak. Bu Yunifah sudah tahu kebutuhan 4 anak tersebut belum, Bu Yunifah? Ya itu, Pak, belum sampai detail saya
tahu hobinya, tahu keunikannya, tahu apa. Tapi ada yang senang menggambar. Jadi kalau misalnya dia menggambar, saya angkat. Jadi, oh kamu bisanya di gambar, coba kamu gambar saja. Misalnya materi IPA, misalnya dia coba dengan gambar, mungkin dengan gambar kamu ingat. Tapi ya tetap saja Pak, kadang itu ya itu tadi ada unsur lupa dan sebagainya. Nah, yang satu lagi sudah tulisannya jelek ya mohon maaf Pak ya, bukan saya menjudge. Jadi kadang saya itu bingung membacanya, terus kalau disuruh gambar juga gambarannya seperti itu, dan anaknya juga seperti itu. Jadi ya itu tadi saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ya soalnya saya bedakan, saya perlu bimbingan. Jadi saya panggil satu-satu. Dari keempat anak ini, ayo Rido, maju, mana yang tidak bisa? Sebenarnya dia bisa, tapi harus perlu bimbingan tadi, harus perlu diingatkan kembali, terus seperti itu. Seperti itu. Ya. Jadi Bu Yunifa sudah pernah mencari informasi tentang kebutuhannya, tetapi belum mendetail. Apakah Bu Yunifa ada rencana untuk membuat membuat rencana untuk mendata kebutuhan peserta didik saat di kelasnya Bu Yunifa? Apakah pernah kepikiran seperti itu Bu Yunifa? Iya, saya nantinya akan seperti itu Pak, biar saya juga paham keunikan masing-masing dari siswa saya itu seperti apa, kemudian kebutuhan siswa satu persatunya seperti apa, nantinya akan saya agendakan untuk melihat kebutuhan anak itu seperti apa, keunikan anak seperti apa. Seperti itu Bapak. Jadi kalau misalnya Bu Yunifa sudah menemukan kebutuhan anak-anak seperti itu, kemudian data tersebut akan Bu Yunifa jadikan sebagai apa, Bu Yunifa? Akan saya jadikan itu Pak, patokan saya bahwa apa yang harus saya lakukan ketika pembelajaran, apa yang saya berikan pada anak-anak agar ATP saya terpenuhi dengan kebutuhan mereka. Itu Bapak, saya jadikan patokan lah, atau saya jadikan apa ya Pak namanya? Acuan pertemuannya. Saya menentukan asesmennya, menentukan pembelajarannya, prosesnya seperti apa, itu yang saya jadikan acuan. Oke, baik. Ini sudah ibaratnya kalau kita ngobrol ini sudah titik temunya agak susah Bu Yunifa, karena posisinya memang berbagai cara sudah, kita tetap kembali ke 4 anak itu. Tapi menurut Bu Yunifa, langkah ke depannya Bu Yunifa, agar anak-anak ini, okelah kita anggap aja mereka berbeda dengan yang lain. Apakah menurut Bu Yunifa itu perlu dilakukan pembedaan, pengelompokan 11 anak dengan 4 anak ini, apakah perlu dikelompokkan Bu Yunifa? Kalau menurut Bu Yunifa? Iya, terkadang memang perlu saya kelompokkan Pak. Jadi terkadang saya campur, terkadang saya kelompokkan sendiri. Jadi tergantung materi yang akan saya sampaikan. Seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya ini tadi tentang Pancasila, pendidikan Pancasila tentang norma, mereka saya campur dengan teman yang lainnya. Tapi saya berikan garis bawah bahwa dia suruh bicara, dia suruh berpendapat, dia suruh menyampaikan pendapatnya. Kalau misalnya kurang benar, silakan dibenarkan masing-masing. Dan itu memang membantu, Pak. Itu salah satu caranya yang saya lakukan. Kemudian, tapi ketika matematika atau ketika apa, itu saya kelompokkan sendiri dari ke-4 anak tersebut. Jadi tidak semua pelajaran saya kelompokkan khusus mereka. Jadi tergantung materi yang akan saya sampaikan. Kalau cara tadi berhasil Bu Yunifa, apakah teman yang lain nggak bisa bantu mereka Bu Yunifa? Kayak tadi katanya kan dibantu temannya berhasil. Kalau matematika apakah teman lainnya nggak bisa bantu seperti itu? Ya terkadang ketika tutor sebaya itu saya lakukan, iya Pak, tapi terus maksudnya dalam artian nggak bisa berdiri sendiri, harus ada bantuan dari temannya. Jadi antara bantuan dari temannya atau bantuan dari saya, baru nanti dia paham. Ketika hanya mengingatkan saja itu loh Pak, tapi kalau ketika pelajaran yang lainnya lagi, ketika soal yang berikutnya, dia sudah bisa berdiri sendiri. Cuma untuk mengangkat dia itu yang butuh bantuan, jadi tidak langsung serta-merta dia bisa berjalan, tapi harus ditolong dulu baru dia bisa berjalan. Mereka butuh scaffolding seperti itu, Nggih? Iya, benar. Butuh bantuan orang lain. Iya. Apakah Bu Yunifa punya metode atau cara alternatif, misalkan memberikan bantuan kepada anak tersebut, tetapi nanti suatu saat bantuannya itu dihilangkan perlahan-lahan? Apakah pernah punya metode seperti itu? Jadi bantuan kayak bantuan sementara gitu. Apa punya gambaran? Ya, ketika asesmen formatif yang saya lakukan kemarin, Pak, ketika asesmen formatif tengah semester saya lakukan, maksudnya juga tidak memuaskan, maksudnya tidak sama seperti ketika
hari-harinya itu atau ketika saya berikan bimbingan kan tidak mungkin ketika asesmen formatif tengah semester saya berikan bimbingan satu persatu kan tidak mungkin. Saya ingin tahu sejauh mana mereka memahami materi sampai di tengah semester ini. Jadi tetap saja tidak bisa berdiri sendiri. Ada yang bisa, kadang ya tidak bisa memang. Tapi ketika diberi bantuan dia lancar. Tapi untuk berdirinya ini loh harus diberi bantuan dulu baru dia bisa berdiri. Nah, gitu. Apakah Bu Yunifah keberatan untuk membantu anak didik Bu Yunifah yang 4 anak ini sampai mereka bisa berdiri sendiri? Ya sebenarnya tidak keberatan Pak. Cuma saya tuh pengen anak-anak itu mampu untuk berdiri sendiri, berjalan sendiri. Cuma ini masih belum menemukan cara bagaimana mereka bisa berdiri sendiri dan berjalan sendiri. Jadi ya itu tadi kesabarannya yang perlu ditambah, waktunya yang perlu ditambah, atau cara-cara efektif yang bisa anak-anak ini bisa berdiri sendiri dan berjalan sendiri. Oke, baik Bu Yunifah, ini sudah masuk titik akhir dari percakapan kita Bu Yunifah. Bu Yunifah, berarti pada intinya Bu Yunifah sangat ingin sekali membantu anak didik Bu Yunifah ya? Iya. Oke, sekarang Bu Yunifah, menurut Bu Yunifah, apa yang harus Bu Yunifah lakukan agar 4 anak ini itu bisa paling tidak belajar mendekati teman-teman yang normal, mereka itu mulai tidak tergantung dengan bantuan Bu Yunifah atau bantuan temannya. Menurut Bu Yunifah, apakah ada hal yang perlu Bu Yunifah lakukan? Sejauh ini masih saya berikan contoh-contoh soal, yang masih saya berikan bimbingan-bimbingan khusus Pak. Belum ada cara efektif untuk dia bisa berdiri sendiri. Ya, sementara seperti itu, bimbingan khusus ya. Berarti Bu Yunifah intinya tetap memberikan bimbingan dan juga menambah apa Bu Yunifah tadi? Memperbesar apa? Memperbesar apa Pak? Tadi biar kan Bu Yunifah tadi kan bercerita kan masalahnya kendala kan waktu, kesabaran. Jadi intinya menurut Bu Yunifah itu kuncinya ada di mana Bu Yunifah? Di diri saya sendiri. Iya, kuncinya ada di diri Bu Yunifah sendiri. Kalau kuncinya ya ada di Bu Yunifah sendiri, berarti yang bisa memecahkan masalah itu adalah Bu Yunifah sendiri. Seperti itu. Iya, Bu Yunifah. Ini percakapan kita pada siang hari ini, menurut Bu Yunifah, kesimpulan apa yang bisa Bu Yunifah dapatkan dari percakapan kita agar nanti 4 anak ini bisa mandiri? Kira-kira apa Bu Yunifah? Ini tadi Pak, bahwa kesabaran saya yang tipis tisu ini harus dipertebal lagi. Jadi harus menambah kesabaran, harus menambah cara-cara efektif, harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi lebih sering untuk refleksi diri, lebih sering untuk ngobrol dengan anak-anak, biar kita tahu kebutuhan anak, biar kita tahu keunikan anak, seperti itu sih Pak. Iya, tadi sudah disebutkan biar tahu kebutuhan anak. Tetapi Bu Yunifah apakah sudah melakukannya Bu Yunifah? Nah, seperti itu Bu Yunifah. Jadi Bu Yunifah sebenarnya jawabannya ada di Bu Yunifah. Sudah ditemukan, tinggal Bu Yunifah aja tinggal memperbesar tadi sama mengeksekusinya. Seperti Bu Yunifah. Oke Bu Yunifah, sudah plong atau masih mengganjal Bu Yunifah? Sudah ada titik temu Bapak. Jadi sudah ada bayangan bahwa yang harus saya lakukan adalah saya harus bisa memetakan kebutuhan anak, saya harus bisa melihat keunikan anak masing-masing agar kesabaran saya juga bertambah, agar cara saya juga lebih efektif. Seperti itu Bapak. Seperti itu. Kemudian Bu Yunifah sudah kalau fokus ke 4 anak itu sudah ketemu jawabannya. Pertanyaannya adalah untuk meningkatkan kesabaran Bu Yunifah tadi, apa yang harus Bu Yunifah lakukan sekarang? Pertanyaannya. Dari tadi kan masalah kata kuncinya kan sabar. Sekarang agar Bu Yunifah lebih besar kesabarannya gimana Bu Yunifah? Yang harus Bu Yunifah? Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Ya. Ya, Bu Yunifah. Membutuhkan apa ya Pak? Banyak-banyak istighfar. Dan menganggap bahwa anak-anak adalah aset berharga untuk kita dan masa depan anak-anak berada di tangan kita. Itu Pak yang terpenting. Oke, sip Bu Yunifah. Jadi bolehkah saya garis besar kembali percakapan kita pada siang hari ini Bu Yunifah nggih? Jadi percakapan kita kali ini adalah tujuannya adalah ingin memberdayakan Bu Yunifah untuk bisa mengentaskan pembelajaran matematika yang terkendala 4 anak ini. Padahal berbagai cara sudah diterapkan, tetapi masih terkendala Bu Yunifah. Kata kuncinya tadi Bu Yunifah sudah menemukan, yaitu memperbesar kesabaran,
kemudian menggunakan metode yang bermacam-macam tadi sudah luar biasa sekali Bu Yuneva. Jadi Bu Yuneva sudah menemukan jawabannya. Sekarang saya ingin meminta komitmen Bu Yuneva untuk meningkatkan dirinya. Bagaimana cara Bu Yuneva untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tadi? Komitmen Bu Yuneva bagaimana komitmennya Bu Yuneva? Terus belajar, dan belajar. Jadi jangan lelah untuk belajar demi anak-anak, jangan lelah untuk mengtransfer ilmu, jangan lelah untuk mencari berbagai sumber tentang pembelajaran yang menyenangkan, tentang asesmen yang menyenangkan, tentang segala sesuatunya yang memenuhi kebutuhan anak. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Plus memperbesar kantong kesabarannya, tadi lupa disebut lagi. Seperti Bu Yuneva, iya. Ya, Bapak. Oke, Bu Yuneva, terima kasih. Ini tidak terasa sudah hampir 1 jam, kurang lebih 45 menit kita bercakap-cakap. Semoga kantong kesabarannya Bu Yuneva lebih lebar. Kemudian 4 anak ini bisa terentaskan permasalahannya Bu Yuneva, ya. Iya, Bapak. Terima kasih Bapak juga. Iya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi percakapannya Bu Yuneva. Salam untuk 4 muridnya, guys. Salam dari temannya Bu Yuneva yang kesabarannya luar biasa sekali. Terima kasih Bu Yuneva. Saya akhiri ya, Bu, ya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.